Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuslian Sari. Saya dari program studi S1 Gizi. Melalui video singkat ini, saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang apa itu screening. Yuk kita simak baik-baik. Warning, my girl, no counter. Lanjut part 2. Warning, my girl, no counter. Oke, kita lanjut part 3. Tidak. A few moments later. Halo sobat sehat. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu screening. Apakah sobat sehat sudah tahu apa itu screening? Di sini saya akan menjelaskan tentang screening. Screening adalah pengelompokan orang untuk memisahkan orang yang sakit dari orang yang mempunyai risiko tinggi. Hai sobat sehat, kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan dan manfaat screening. Apakah sobat sehat sudah tahu tujuan screening? Kalau belum, baik, di sini saya akan menjelaskan. Tujuan screening yaitu menemukan orang yang terdeteksi menderita suatu penyakit sedini mungkin, mencegah luasnya penyakit dalam masyarakat, mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Selain tujuan screening, ada juga manfaat screening, di mana yaitu manfaatnya biaya yang dikeluarkan relatif murah serta dilaksanakan dengan efektif. 2. Tes screening dapat lebih cepat memperoleh keterangan tentang sifat dan situasi penyakit dalam masyarakat untuk usaha penanggulangan penyakit yang akan timbul. Ketiga, screening juga dapat mendeteksi kondisi medis pada tahap awal sebelum gejala ditemukan, sehingga pengobatan lebih efektif ketika penyakit tersebut sudah terdeteksi keberadaannya. Ingat, tes screening dapat dilakukan berupa 1. Pemeriksaan fisik, 2. Pemeriksaan laboratorium, 3. Diagnostic imaging. Sobat sehat, kita akan masuk ke poin 3, yaitu syarat atau prinsip screening. Prinsip screening yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 1968. Yang pertama, penyakit yang dituju merupakan masalah kesehatan yang berarti dalam masyarakat dan mengancam derajat kesehatan. 2. Teks cukup sensitif dan spesifik. 3. Tersedianya obat yang potensial dan memungkinkan pengobatan bagi mereka yang dinyatakan penyakit saat tes. Yang keempat, tersedianya fasilitas dan biaya untuk diagnosis pasti bagi mereka yang dinyatakan positif, serta ketersediaan biaya pengobatan bagi mereka yang dinyatakan positif. Yang kelima, tes screening terutama ditunjukkan penyakit yang latennya cukup lama. Yang keenam, semua bentuk atau teknis cara pemeriksaan dalam tes screening harus dapat diterima. Yang ketujuh, sifat perjalanan penyakit yang akan dilakukan tes harus diketahui dengan pasti. Yang kedelapan, adanya nilai standar yang telah disepakati bersama tentang mereka yang dinyatakan menderita suatu penyakit. Selain prinsip, ada juga syarat screening dalam masalah penyakit. Yang pertama, penyakit mempunyai masalah serius,
fatal, morbiditas lemah, dan mortalitas tinggi. Kedua, penyakit harus mempunyai cara pengobatan dan bila digunakan pada kasus yang ditemukan screening, efektivitasnya harus lebih tinggi. Yang ketiga, penyakit memiliki fase praklinik yang panjang dan prevalensi yang tinggi di antara populasi di screening. Hai Sobat Sehat, selanjutnya kita masuk ke poin terakhir yaitu jenis-jenis screening. Di mana jenis-jenis screening ada 5. Yang pertama, masa screening adalah penyaringan yang dilakukan pada seluruh penduduk populasi. Yang kedua, selective screening, yang dimana penyaringan yang dilakukan pada kelompok pendudukan tertentu dengan secara target populasi pada resiko tertentu. Tujuannya dari screening ini untuk mengurangi dampak negatif dari screening. Yang ketiga, single dose screening, yaitu penyaringan yang ditunjukkan pada suatu jenis penyakit seperti TBC. Yang keempat, case detection screening, yang dimana penyaringan yang ditunjukkan untuk mendeteksi suatu kasus tertentu, case finding, upaya dokter atau nakes untuk menyelidiki kelainan yang tidak berhubungan dengan kelompok pasien yang datang untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan. Yang kelima, multi-phase screening, yaitu penyaringan untuk mengetahui kemungkinan adanya beberapa penyakit pada individu pada satu kunjungan waktu tertentu. Sebelum menutup video ini, saya ada satu pantun. Apakah kalian ingin mendengarnya? Apakah kalian ingin mendengarnya? Tidak atau iya? Iya, kalian ingin mendengarnya ya kan? Baiklah, dengar baik-baik. Sungguh manis buahku ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita